Sahabat seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jayakusuma di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Sahabat seni, eh, kalau kemarin kalian mungkin merasa susah banget menggambar dengan dua ornamen, ada teman-teman yang bilang, Mas, susah banget, emang saya tuh nggak ada bakat di bidang seni, tapi saya kok pengen menggambar atau pengen bisa menjadi seorang seniman ukir. Saya jawab, meskipun kalian tidak punya bakat menggambar atau tidak punya bakat mengukir, kalau kalian punya niat, benar-benar punya niat dan punya kemauan, kalian pasti bisa. Walaupun toh kalian merasa tidak punya bakat, tapi saya akan membantu kalian dengan ketekunan dan niat kalian. Saya akan membantu biar kalian bisa menjadi seorang seniman ukir. Oke? Nah, yang pertama, sebelum kalian menjadi seorang seniman ukir, kalian harus bisa menggambar terlebih dahulu. Jadi kalian bisa, yang pertama harus menggambar ornamen-ornamen, terus menggambar desain-desain dengan berbagai macam inspirasi kalian. Nah, pasti kalian akan menjawab, susah mas, bikin inspirasi, bikin sebuah karya itu susah banget. Nah, dengan adanya Gria Ukir ini, saya akan memberikan ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu dengan simple dan sederhana. Nah, kalau kemarin kalian banyak banget yang komplain, mas rumusnya terlalu banyak, terus rumus 2 aja saya masih susah dan bingung. Tuh mas, saya gimana ya, susah banget lah. Di video kali ini saya akan memberikan hanya satu rumus saja. Ingat ya, satu rumus saja, dan rumusnya itu sangat mudah dan sangat simpel sekali. Dan hasilnya seperti apa? Sahabat seni, hanya dengan satu rumus kalian akan bisa menggambar seperti ini. Ukiran atau desain ornamen sekeren ini, serumit ini, hanya menggunakan satu rumus yang sangat sederhana seperti ini. Hanya satu rumus yang sangat sederhana ini kalian akan bisa menggambar ornamen seperti ini. Jadi ikuti terus Gria Ukir biar kalian tuh bisa. Walaupun toh kalian tidak punya bakat, tidak punya misalkan, wah saya tuh nggak biasa no. Tapi kalau kalian punya niat dan kemauan, saya akan membantu kalian untuk menjadi seorang seniman yang keren. Hanya ingat ya, satu rumus bisa membuat ornamen sekeren ini. Jadi nggak usah ragu lagi untuk subscribe channel Gria Ukir dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan ilmu-ilmu seni ukiran kayu dari Gria Ukir. Oke? Mau tahu gimana cara merangkai ukiran sekeren ini hanya menggunakan satu rumus? Langsung saja pada videonya. Oke sahabat seni, kita kali ini membuat ornamen atau gambaran desain ukiran hanya menggunakan satu rumus. Nah, yang pertama ini saya menggunakan mangkok ya untuk cetakan. Nah, kalau kalian misalkan pakai jangka juga nggak apa-apa. Ini saya biar tidak monoton ya, saya menggunakan mangkok ya, ini sebagai cetakan sebenarnya. Nah, lingkaran ini, di dalam lingkaran ini kita masukkan gambar yang saya kasih ya. Sebenarnya cuma satu aja, saya tidak menjelaskan masukkan nomor 1, nomor 2 itu enggak seperti kayak gitu. Jadi cuma hanya nomor 1 aja. Ini sebagai cetakan. Terus kita masukkan gambar ornamennya. Jadi menggunakan cetakan ini biar gambar itu biar kalian itu tidak kesulitan menggambar ornamen dengan dasaran atau dengan lengkungan-lengkungan yang biasanya itu kalian kurang rapi menggambar lengkungannya. Nah, dengan cetakan kayak gini menggambar bisa rapi, terus tidak ada apa ya namanya ya, yang kurang presisi ya, maksudnya kurang presisi, terus lengkungannya biar manis, pokoknya biar lancar lah. Nah, kemudian ini saya cetakannya menggunakan laban atau plaster kayak gini. Jadi sebenarnya nggak harus pakai ini, kalian bisa menggunakan jangka. Nah, ini kebetulan jangka saya cari-cari nggak ketemu, entah itu keselip di mana.
Ini jadi saya menggunakan alat apa adanya. Tapi kalian kalau misalkan punya ide-ide keren, misalkan cetakannya pakai alat gimana aja, monggo silahkan. Biar pokok intinya cetakan itu biar membuat gambar semakin rapi, itu aja. Nah, dengan kalian belajar menggambar ya, menggambar tiap hari belajar menggambar, imajinasi itu akan datang sendiri. Maksudnya itu gini, kalau kalian bilang, Mas susah banget merangkai sebuah ukiran, itu susah banget. Saya tahu itu susah. Kalau kalian tidak mencoba, tidak latihan, kalian akan terus berkata kalau menggambar itu susah. Sebenarnya pada intinya semuanya itu simple. Tinggal kalian aja. Kalau kalian benar-benar serius dan punya tekad yang kuat, saya yakin kok kalian akan bisa. Sebenarnya setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, pada intinya setiap kelebihan seseorang itu kurang diekspos, maksudnya kalian kurang latihan dan kurang memanfaatkan waktu, terus kurang tekun dan nggak ada niat. Sebenarnya setiap orang bisa kok. Nah, dengan rumus atau dengan teknik yang saya temukan seperti ini, semoga bisa membantu kalian, utamanya yang merasa sambat atau merasa ngeluh nggak bisa, nggak punya bakat terus nggak bisa gambar. Kalau kalian benar-benar niat, saya siap membantu melalui video-video konten atau video tutorial di channel Gria Ukir ini. Nah, sahabat sini, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru saja mengunjungi channel Gria Ukir. Semoga channel Gria Ukir bermanfaat buat kalian yang punya niat belajar seni ukiran kayu. Oke, sahabat seni, selamat menonton. Semoga video saya ini bermanfaat. Oke, sahabat seni, setelah selesai kita menggambar atau menggunakan pensil, di sini saya akan memperjelas menggunakan spidol biar kalian itu lebih paham dan lebih tahu gambar yang saya tebali ini bagian mana yang harus dihapus dan bagaimana di bagian mana yang tidak dihapus, dan memperjelas coretan ornamen yang saya buat ini.
Sahabat seni, setelah selesai dipertebal menggunakan spidol, di sini saya mau menjiplak atau memirrorkan gambar ornamen. Di sini saya menggunakan kertas kalkir atau yang biasa disebut dengan kertas layang-layang. Di kertas ini sangat berguna sekali, yaitu pokoknya sangat penting sekali ya. Kertas ini sangat tipis banget, jadi cocok sekali untuk dibikin memirrorkan atau menjiplak gambar ornamen antara kanan dan kiri menjadi gambar yang presisi. Terus kertas ini bisa langsung ditempel di kayu, tapi ya harus menggunakan lem ya, maksudnya tidak langsung bisa nempel, tidak, tapi harus menggunakan lem. Jadi kalau misalkan mau mahat ke kayu, kertas ini langsung nempel sama kayu itu karena tidak terlalu tebal, jadi sangat recommended banget buat kalian untuk memahat ukiran tanpa menggambar di kayu. Jadi hanya cukup menggambar di kertas, timbal di sini langsung ditempel begitu. Nah kemudian ini disatukan ya, maksudnya dihadap kanan dan kiri. Nah setelah itu kalian juga harus belajar menggambar coretan ornamen seperti ini. Nah, coretan ornamen ini akan memperindah atau mempermanis gambar ornamen yang saya buat ini. Nah, sahabat seni, setelah selesai dimirrorkan seperti ini, kemudian saya arsir. Nah, ini yang saya arsir ini bagian untuk kerawangan dan atau pelemahan. Jadi kerawangan itu bolong, kalau pelemahan itu tidak bolong. Dari sini bisa difahami sahabat seni. Kalau misalkan kalian kurang paham, kalian bisa langsung bertanya di kolom komentar, atau bisa langsung DM di Instagram saya, atau bisa langsung bertanya pada WhatsApp. Linknya ada di deskripsi. Nah, dari satu rumus yang sederhana, hasilnya bisa sekeren ini. Semoga bermanfaat. Sahabat seni, inilah video tutorial kita kali ini. Hasilnya cukup keren sekali, hanya menggunakan satu rumus bisa membuat ornamen sekeren ini. Oke, sahabat seni, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat sahabat-sahabat yang menonton mulai awal sampai akhir. Semoga video saya ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga video saya menginspirasi kalian, memotivasi kalian untuk lebih semangat belajar seni ukir. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sekian dari saya. Salam jiwa seni.